Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga kalian tetap semangat ya. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran keempat dari tema 3 subtema 2. Anak-anakku, sekali lagi saya ingatkan sebelum kalian melanjutkan pembelajaran daring ini, silakan yang belum sholat duha terlebih dahulu agar nanti ke depan dipermudah dalam segala hal dan dilindungi dari mulai kalian beraktivitas pagi hari sampai menjelang nanti malam hari. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, terima kasih. Tugas kalian sudah saya terima, dan bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan untuk mengumpulkan tugas kepada ustazah ya. Anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat di buku tematik halaman 88. Kalian silakan menyiapkan buku tematik kalian terlebih dahulu, alat tulis serta buku tulis kalian ya. Anak-anakku, kita akan belajar tentang mempelajari lebih dekat tentang benda cair. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang benda padat, benda cair, benda gas ya. Kalian sudah bisa membaca sendiri di buku tematik. Sekarang kita akan membahas tentang benda cair lebih dekat. Nah, ngomong-ngomong masalah benda cair, anak-anakku sekalian, di dalam tubuh kita ini ya, sebagian banyak ya, sebagian besar 2/3 tubuh kita itu adalah cairan anak-anak, air ya, air. Jadi kalau tubuh kita kekurangan air, kekurangan oksigen, kita pasti akan lemas, kita pasti akan lebih pusing, kita pasti akan lebih kurang semangat karena tubuh kita memang sebagian besar itu adalah air. Nah, anak-anakku sekalian, benda cair di sini itu termasuk apa saja? Kalian bisa lihat itu ada sirup, kemudian air minum kemasan, kemudian minyak goreng ya, minyak goreng yang biasa ibu kalian buat masak di rumah, itu kan benda cair anak-anak. Kemudian di situ ada air dalam ember anak-anakku sekalian. Nah, itu kalian nanti kan bisa melihat di sekitar kalian. Nah, di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda cair ya, sifat-sifat air. Sifat air itu salah satunya adalah ia turun dari tempat yang lebih tinggi dan ke tempat lebih rendah, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian salah satu sifat air yang lain adalah ia sesuai dalam bentuknya. Kalau kita masukkan dalam gelas, air juga akan berbentuk seperti gelas. Kita masukkan ke dalam botol, air juga akan tetap seperti di dalam botol. Kemudian kalau kita taruh di mangkok, di ember, di piring, air mengikuti wadahnya. Jadi sifat air adalah salah satunya adalah mengikuti tempatnya atau wadahnya. Anak-anakku sekalian, mengetahui tentang sifat benda cair, kalian bisa praktekkan nanti di rumah sama orang tua, sama kakak, sama adik. Coba kalian, kalau di situ ada tabel, kalian bisa isi. Kalian akan mempraktekkan atau mendeteksi tentang minyak goreng. Tulis nama bendanya, minyak goreng ya. Bentuknya berubah sesuai wadah. Kalian kalau itu memang berubah sesuai wadah, kalian centang ya. Kemudian sesuai nanti kalian bisa checklist. Itu adalah sifat-sifat air ya. Kemudian kalian nanti setelah kalian menemukan hasil dari tabel itu, kalian bisa menyimpulkan bahwa sifat benda cair itu apa saja, seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu sebagian besar air, maka kalian harus minum air dalam takaran yang diharuskan setiap harinya. Biasanya kalau orang dewasa itu satu hari itu 1,5 liter anak-anak. Jadi kalian jangan sampai kekurangan air, bisa dari dehidrasi ya, dehidrasi, maaf anak-anak ya, dehidrasi. Kalau udah kayak gitu nanti kalian bisa lemes, kalian nggak punya semangat nanti untuk berpikir saja, untuk konsentrasi saja nanti sulit kalau kayak gitu ya. Makanya kalian harus mengkonsumsi air banyak mungkin sesuai dengan kadar takaran sesuai usia kalian, seperti itu ya. Anak-anak sekalian, ini kan hari Jumat. Biasanya hari Jumat kan identiknya kita olahraga kan ya. Anak-anak nanti bisa berolahraga di rumah sama orang tua. Kalau di rumah punya bola basket atau bola yang buat sepak bola ya, main bola, kalian bisa olahraga. Jadi selain kalian mengkonsumsi makanan yang sehat, kalian juga harus banyak berolahraga ya. Kemudian tidur juga cukup ya, tidak boleh begadang, jangan makan makanan yang menyebabkan banyak menimbulkan sakit, penyakit dan yang lain-lain.
anak-anakku sekalian. Ya, di situ setelah kalian nanti bisa berolahraga kan kalian bisa bersosialisasi ya, kalian bisa bekerja sama dengan teman, dengan orang tua ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang gotong royong atau bekerja sama. Anak-anakku sekalian, banyak sekali pengertian kerja sama dan gotong royong. Salah satunya adalah menjadikan pekerjaan cepat selesai. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan bersama-sama, semua akan terasa ringan anak-anak ya. Kalau kalian lihat ibu kalian ada mencuci piring, ada menyapu, ada mengepel, kalau kalian membantu, kalian bekerja sama membersihkan rumah bersama-sama, maka pekerjaan akan segera selesai, cepat selesai. Itulah manfaat dari kerjasama dan gotong royong anak-anak. Di gambar ilustrasi gambar di buku kita itu ada sebuah kerja bakti warga anak-anak. Jadi ada yang menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, ada juga yang menyapu, menata tanaman, membuang sampah, menguras selokan. Itu adalah bentuk kerjasama di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Dan kerjasama di lingkungan sekolah apa Ustazah? Iya, kalian bisa bekerja bakti, bersih-bersih kelas. Tetapi ada satu kerjasama yang tidak boleh dilakukan bersama-sama. Apa itu? Saat kalian ulangan, saat ujian tidak boleh bekerja sama, tidak boleh mencontek ya. Jadi ada pekerjaan kerjasama yang diwajibkan, juga ada yang tidak diperbolehkan ya, jangan. Nah, di situ nanti ada beberapa contoh, kalian bisa tuliskan. Di situ ada tabel di lingkungan tempat tinggal kalian itu apa saja contoh kerjasamanya. Kemudian di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, nanti kalian bisa menuliskan anak-anak ya. Itulah kegiatan nanti kalian bersama orang tua anak-anak. Jadi kalian nanti bisa langsung praktekkan. Kalau kalian lihat orang tua kalian repot, susah, kalian langsung bergas ngapain? Membantu ya, bergotong royong ya. Tadi benda cair, sekarang kita masuk ke benda gas. Benda gas, kalian pernah biasa main balon anak-anak? Balon waktu kecil ya, kalian pasti suka banget sama balon. Jadi balon itu kalau ketika kita tiup balon, itu adalah balon bisa membesarnya, mengembung itu karena ada gasnya anak-anak ya. Kalau orang-orang yang jualan balon-balon itu biasanya kan pakai nitrogen, itu juga itu adanya benda gas anak-anak ya. Nah, kalian bisa praktekkan beli balon di warung terdekat atau di mamang yang jual mainan. Kalian bisa tuh mainkan balon, kalian tiup balon sampai mengembang, kemudian tiuplah kantong plastik ikatlah mulut kantong dengan karet ya. Kalian bisa praktekkan, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut, bagaimana kan bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Nanti bentuk balonnya seperti apa ketika ditutup oleh plastik dan kalian diikat pakai karet yang kencang, maka bagaimana bentuknya nanti ya. Bentuknya gas itu sesuai dengan wadahnya, atau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, atau dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Anak-anak perlu kalian ketahui, yang namanya benda gas itu tidak bisa digenggam anak-anak ya, tidak bisa digenggam tapi bisa dirasakan. Contoh sekali nih, ibu kalian masak sayur nih, masak apa, tumis atau apa di dapur, kemudian aromanya tuh tercium oleh kalian. Nah, atau ketika ibu kalian masak di dapur kemudian tercium bau gas. Nah, jadi benda gas itu tidak bisa dipegang, bisa digenggam, cuman hanya bisa dirasakan. Itu nanti kalian membuat kelompoknya bersama ibu ya anak-anak di rumah, atau kakak kalian kan mungkin sedang daring juga. Jadi ajak kakak supaya bermain juga ya. Jadi lakukan belajar kalian. Selain bermain, kalian juga bisa belajar sambil bermain, tapi jangan banyak mainnya anak-anak ya. Jadi kalian nggak bosan, kalian nggak boring ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kalian ketahui juga ya anak-anak ya. Di situ ada sebuah langkah-langkah percobaan. Kalian nanti bisa tiupkan udara ke dalam 2 buah balon, kemudian bisa juga ditiupkan sampai kedua balon itu sama besar. Nah, ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Kalian bisa lihat ada gambar di halaman 96 itu anak-anak. Kemudian nanti kalian letakkan tangan kalian di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nanti bisa merasakan, kalian bisa merasakan ada udara gas keluar dari balon itu ya, seperti itu anak-anakku. Nah,
nanti bisa dilihat apa yang terjadi setelah balon ditusuk. Nah, simpulkan sifat benda gas. Benda gas punya sifat apa aja tadi ya? Salah satunya tidak bisa digenggam, anak-anak. Tidak bisa digenggam. Nah, di sini ada sebuah teka-teki ya. Teka-teki soal teka-teki ini pasti sangat menyenangkan bagi kalian ya. Kalian bisa bermain sambil belajar dan juga ini melatih kecerdasan kalian. Nah, kalian bisa nanti lihat pernyataan mendatar wadah tempat umum. Kalian bisa, ini ibu kalian bisa bikin soalnya, kemudian nanti kalian yang menjawab pertanyaannya seperti itu. Wadah tempat minum apa itu namanya? Cangkir. Kemudian contoh lagi, wujud dari meja apa? Nah, wujud benda dari meja apa? Ya, benda padat, bisa kalian gunakan itu ya. Kemudian kalian tentunya sering kali kan lihat timbangan. Kalau kalian pernah ke posyandu juga itu ada timbangan gantung buat posyandu. Timbangan beras biasanya orang buat jualan di toko-toko besar ya anak-anak ya. Di orang yang jualan beras yang pakai karung-karungan itu biasanya pakai timbangan beras. Kemudian timbangan badan kita bisa lihat di rumah juga punya banyak ya. Di masing-masing kalian juga pasti punyalah timbangan badan ya. Itu bisa biasa nah kan ada di sekolah di UKS, kemudian di puskesmas juga ada. Kemudian timbangan kue itu biasanya ibu-ibu kalian ya, ibu kalian biasa mas bikin kue itu di dapur ibu kalian pasti ada. Kemudian timbangan gantung anak-anak, timbangan gantung itu biasa tadi buat posyandu. Kemudian timbangan warung anak-anak biasanya ada di warung-warung kecil ya, itu namanya compreng biasanya Ustazah tahunya itu. Kemudian neraca itu timbangan yang biasa digunakan oleh penjual emas anak-anak. Iya, biasanya itu digunakan untuk menakar kadar emas seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, pasti Ustazah percaya kalian pernah lihat timbangan-timbangan yang ada di gambar tadi itu yang di atas ya. Nah, kemudian timbangan itu buat apa sih gunanya? Untuk menentukan satuan berat. Iya, satuan berat itu apa aja ya? Kilogram, gram, ons itu adalah satuan dari berat anak-anak, diingat-ingat ya. Nah, itu kalian bermain tarik garis. Kalian bisa tarik garis. Di situ ada bayi. Bayi cocoknya dimasukkan ke timbangan yang mana? Yuk, timbangan yang mana? Timbangan gantung. Pintar. Nanti kalian tarik garis. Bayi ditarik ke timbangan gantung. Kemudian di situ ada telur, ada emas, ada perhiasan, kemudian ada nasi, kemudian ada satu karung beras anak-anak. Masya Allah, kalian hebat sekali anak-anak ya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah, kalian tetap semangat, diberi kesehatan. Di situ juga ada sebuah cerita. Ini siapa yang sedang membantu ibu ya? Hari Minggu Dayu dan Ibu. Dayu ya membuat masakan istimewa. Kemudian Dayu menggunakan timbangan kue. Kemudian ibu juga menggunakan kompor gas. Kompor gas itu merupakan tabung gas. Nah, tabung gas itu LPG, liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas anak-anak. Dari dalamnya tabung LPG itu ada gasnya. Nah, itu ya. Nah, misalnya kayu bakar atau minyak tanah. Jadi gas itu kelebihannya memang banyak, mudah, praktis, tapi lebih praktis, lebih bersih, lebih praktis dan higienis anak-anak. Tapi ya perlu hati-hati juga karena banyak juga berita-berita tentang peledakan tabung gas yang tidak sesuai dengan standar seperti itu anak-anak. Nah, di sini kalian belajar tentang menimbang. Di situ ada ayam, ada ikan, ada jagung. Satuan berat tadi kilogram anak-anak. Kalian bisa lihat itu berat ayam itu ada berapa semuanya. Nanti bisa dituliskan di situ. Seperti itu anak-anak untuk hari ini. Ya, kalian juga nanti bisa membacanya di halaman 104. Di situ tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan berarti benda gas itu anak-anak. Jadi kebakaran hutannya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari keburukan apapun itu yang akan merugikan kita semua. Anak-anakku sekalian, kita tetap berdoa sama Allah ya, minta kebaikan, minta tetap dijaga iman Islam kita. Anak-anakku sekalian, Ustazah akhiri dulu ya. Kalian jangan lupa terus untuk sholat 5 waktu. Jangan belum duha, silakan duha terlebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran daring ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.